Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita, ya. Walaupun mungkin sudah jenuh sekali, sudah bosan sekali di rumah karena tidak bisa beribadah di sekolah minggu ataupun sekolah di sekolah gitu ya. Tapi kakak berharap adik-adik bersabar dulu ya, bersabar dan bersabar supaya kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan bisa menekan penyebaran dari virus COVID saat ini. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kakak mau perkenalkan dulu ya kakak-kakak ataupun abang guru sekolah minggu yang berpelayanan hari ini. Ya, kakak MC-nya Kak Orlen, kemudian ada Kak Anggi sebagai koreo dan dibantu juga oleh abang-abang pemusik yang saat ini juga tidak terlihat ya, tapi tetap kita dibantu oleh ada Abang Orlen dan Bang Jeffrey. Yuk, kita akan mulai ibadah hari ini. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Ayo berdiri, harus semangat. Yuk kakak hitung 1, 2, 3. Ya, semua sudah berdiri. Oke, siap ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Dan minggu ini kita mengambil tema hidup sopan di dalam perkataan dan perbuatan. Ya, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian I Love You Jesus. Ya, pakai gerakan semuanya ya. Yuk. Dalam sungguh-sungguh cintaku dalam sungguh-sungguh cintaku dalam sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Saat ini kami kembali mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh menikmati puji-pujian dan nantinya juga memperoleh berkat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya adik-adik, kakak mau sampaikan pengumuman ya. Pengumuman untuk hari ini yaitu sebentar lagi tanpa terasa kita akan masuk di dalam perayaan Paskah ya. Dibuka dulu oleh Jumat Agung Paskah bulan April dan sekolah minggu akan mengadakan beberapa kegiatan ya. Nanti akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik boleh lihat pengumuman lebih jelasnya lagi di Instagram ataupun Facebook sekolah minggu. Jangan lupa ya,
Kakak dan abang guru sekolah minggu berharap adik-adik semua boleh mengikuti kegiatan menyambut Paskah ini, ya. Kita boleh sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian pengumuman kedua, adik-adik tetap di dalam ibadah online jangan lupa mengumpulkan persembahan, ya. Karena sampai hari ini masih banyak adik-adik yang belum mengumpulkan persembahannya. Jadi kakak, abang, guru sekolah minggu rindu adik-adik boleh kumpulkan persembahannya, boleh transfer langsung melalui rekening HKBP Sisingamangaraja atau ke Sintua Week terdekat, dan bisa juga ke kakak dan abang guru sekolah minggu, ya. Ayo adik-adik semua kumpulkan persembahannya. Rasa ungkapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan sampai ini kepada kita. Tidak melihat besar kecilnya, tetapi ketulusan adik-adik memberikan persembahan, ya. Oke, terima kasih. Sekian pengumuman dari kakak. Ya, adik-adik, kita mau belajar satu lagu baru, ya, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Kita mau belajar satu lagu berjudul Ku Mau Seperti Yusuf, ya. Adik-adik boleh dengarkan dulu lagunya sambil lihat juga gerakan yang disampaikan oleh Kak Anggi. Yuk kita belajar. Kita belajar lagunya dulu ya. Ku mau seperti Yusuf. Tidak susah ya. Oke, kita mau ulangi lagi bersama-sama. Adik-adik boleh berdiri. Kita mau pakai gerakannya sama-sama. Yuk. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih mempunyai kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir firman. Biarlah kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi juga pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk
sebelumnya kita buka dulu dari Filipi 4 ayat 8. Sudah? Kakak ulang ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat ini, kakak mau nanya dulu. Yang minggu kemarin ibadah online siapa? Coba angkat tangan. Kakak harap semuanya ibadah ya, karena hari ini pun ceritanya masih ada hubungannya dengan firman Tuhan kemarin. Kemarin itu kita bercerita tentang Yusuf, di mana Yusuf itu tokoh Alkitab yang setia pada Tuhan. Ayat hari ini diambil dari Kejadian 36 sampai 39. Di mana menceritakan tentang Yusuf. Tapi kakak gak akan sedetail itu ya cerita tentang Yusufnya, karena kemarin sudah banyak ceritanya. Kakak akan ambil poinnya di ayat 39, di mana Yusuf di rumah Potifar. Jadi setelah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia tinggal di rumah Potifar. Di sana dia menjadi seseorang yang cukup dipercaya oleh Raja Potifar. Tapi saat dia berada di rumah Potifar, dia itu diuji oleh istri dari Potifar. Diujinya seperti apa? Istri dari Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat tidak baik, berbuat tidak senonoh, di mana saat itu keadaan rumahnya tidak ada siapapun, dan istri Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Menurut kalian, Yusuf yang setia apakah mengiyakan ajakan dari istri Potifar? Ya, Yusuf tidak mengiyakan. Kenapa? Karena satu hal yang paling mendalam dari seorang Yusuf adalah Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Salah satu bukti contoh hal setia kita kepada Tuhan yang kita bisa ambil dari Yusuf adalah dia menghormati istri Potifar. Dia tidak mau mengiyakan hal yang diajak oleh istri Potifar. Dia menghormati istri Potifar sebagai perempuan yang sangat dia hormati, dan juga di mana suaminya juga dia hormati. Dan itu juga dari situ juga kita bisa mengambil kalau kita sebagai anak Tuhan harus menghormati setiap orang. Bukan hanya karena kedudukannya di atas kita, tapi juga setiap orang yang kita temui kita harus hormati. Misalnya kita ada di gereja, ada amang pendeta, guru sekolah minggu, teman sebaya, adik kelas atau kakak kelas, terus di sekolah guru kita, teman-teman kita, di rumah orang tua, kakak, adik kita tetap harus dihormati. Dan kakak juga mau menekankan di mana kita harus, kenapa sih kita harus bersikap sopan kepada sesama? Karena kita di sini tidak hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, di mana kita akan bertemu banyak orang, kita akan berkomunikasi dengan banyak orang. Tentunya sebagai anak Tuhan, di mana sikap kita, cerminan kita itu berdasarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersikap sopan.
Dimana kalau di sekolah tuh ada 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Itu. Dan yang kedua, dimana contoh pada zaman sekarang, hal kecil setia kita pada Tuhan terlihat pada hari ini. Kita mau meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin banyak tugas, banyak sekali tugas dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, banyak sekali tugas. Tapi kita mau meluangkan waktu cuma 30 menit saja untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bukti kita setia. Hal kecil yang sangat setia. Dan kakak juga mau mengingatkan, Yusuf adalah yang tokoh Alkitab yang sangat sopan. Selain sopan itu dari sikap, dari perbuatan kita, anak-anak zaman sekarang mungkin lebih rentan melakukan hal yang tidak sopan. Karena mungkin pergaulan, mungkin ikut-ikutan teman. Awalnya dia nggak tahu perkataan yang kasar atau perkataan yang tidak baik, tapi karena melihat temannya terus-menerus berkata seperti itu, akhirnya dia berkata yang tidak baik. Juga anak-anak zaman sekarang gampang sekali dipengaruhi oleh media sosial, di mana kakak yakin banyak sekali anak-anak sekolah minggu sudah memegang handphone, di mana kalian bisa mencari segala sesuatunya di media sosial. Untuk itu, ketika kamu sudah memegang HP, handphone atau apapun yang bisa kamu ketahui dari media sosial, kamu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, kalian tidak menggunakan handphone untuk melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak senonoh, atau perkataan yang tidak baik, postingan yang tidak baik, atau mungkin kalian menggunakan media sosial tidak digunakan untuk membuli temannya. Oke? Kakak yakin semua anak sekolah minggu sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa memegang handphone kalian dengan baik. Begitu. Kakak mau ingetin lagi, kita hidup bersosialisasi. Kalau adik-adik ingin diperlakukan sama dengan orang-orang sekitar, kita juga harus memperlakukan hal yang sama. Kita mau dibaikin orang, kita harus baik sama orang. Kita mau dihormati orang, kita harus hormat sama orang. Sama tertulis boleh dibuka dari Matius 7 ayat 12. Kita buka bareng-bareng ya. Matius 7 ayat 12. Ya, Matius 7 ayat 12 kakak bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau adik-adik ingin diperlakukan sopan, dihormati, dihargai, kalian juga harus memulai dari diri sendiri. Ya, begitu. Sekian firman hari ini, kiranya bisa bukan hanya didengarkan tapi dilakukan oleh adik-adik di rumah dan dimanapun. Untuk itu kakak ajak adik-adik berdoa kembali untuk menutup firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya apapun yang kami dengarkan Tuhan, biarlah kami bisa menjadi contoh yang baik Tuhan. Seperti Yusuf Tuhan, bukan hanya setia padamu, tapi juga ia bersikap sopan kepada sesamanya, kepada siapapun yang berkedudukan tinggi maupun rendah Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami juga menjadi seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan menaikkan doa persembahan dan nanti bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah berkat Tuhan yang begitu banyak yang kami terima dan biarlah melalui persembahan ini kami boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan secara terkhusus di dalam sekolah minggu. Berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah.